Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sumarni dari Lokal 3 MPIA. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang telah diberikan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat pendidikan. Yang pertama mengenai pendidikan Indonesia, masalah-masalah pada pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah masalah pada pendidik atau guru yang terjadi saat ini dan bagaimana solusinya. Jadi masalah pendidik atau guru di Indonesia yang pertama adalah masalah penempatan guru. Ini sering sekali terjadi pada guru bidang studi yang penempatannya pada bidang studi yang bukan pada keahliannya. Biasanya terjadi pada sekolah-sekolah terpencil yang kekurangan guru, sehingga guru yang ada itu harus mampu memenuhi kebutuhan siswanya. Jadi guru mengajar bidang studi yang bukan keahliannya. Hal ini mengakibatkan guru tidak mampu mengajar secara optimal. Karena apa? Karena guru mengajar dalam keadaan dia pun masih belajar gitu. Nah, solusinya adalah dengan melakukan pemerataan guru, khususnya di sekolah-sekolah terpencil, guru-guru yang memiliki keterampilan dan juga ahli di bidangnya. Selain itu, dilakukan guru yang 1 tahun atau 2 tahun sebelum pensiun sebaiknya disiapkan guru pengganti agar nantinya ketika guru tersebut pensiun langsung ada gantinya sehingga tidak terjadi kekosongan guru di sekolah tersebut. Lalu yang kedua adalah masalah kompetensi. Nah, apalagi di era globalisasi dengan perkembangan teknologi yang pesat, banyak guru yang masih belum bisa secara handal menggunakan komputer. Banyak guru yang masih menggunakan metode mengajar ceramah yang membosankan, yang tidak mampu mengubah suasana belajar menjadi menyenangkan. Hal ini seperti halnya guru pada aliran filsafat perennialisme, di mana pada aliran perennialisme memang guru menjadi pusat, guru yang lebih aktif dibanding siswanya, lalu sumber materinya juga berasal dari buku-buku dan metode ceramah. Solusinya mungkin kita bisa menggunakan konsep pendidikan dari progresivisme, di mana guru-gurunya lebih cenderung pasif dibanding siswanya, dan di sini kurikulum yang digunakan pun lebih mengacu pada percobaan-percobaan eksperimen yang membuat siswa melakukan berbagai kegiatan dalam pemecahan masalah, sehingga siswa dituntut untuk aktif, kreatif, kritis pada saat proses belajar mengajar. Selain itu, bisa juga untuk mengatasi guru yang kurang terampil ataupun kurang berkualitas, dilakukan seleksi yang ketat pada saat penerimaan calon guru, bukan hanya sekedar mempunyai sertifikat pendidik saja, tetapi guru harus melalui seleksi-seleksi yang ketat agar nantinya menghasilkan guru yang memang berkualitas. Lalu masalah perlindungan. Kita tahu bahwa guru itu banyak sekali yang masuk bui atau terluka karena tindakan mendidik siswanya. Banyak orang tua yang tidak terima anaknya dipukul, dimarahi, ditegur, atau diingatkan oleh gurunya, sehingga orang tua itu marah mendatangi gurunya, lalu bersikap yang tidak wajar dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan gitu. Padahal siapa yang menjaga anaknya ketika mereka bekerja, ketika mereka mungkin bersenang-senang di luar sana? Gurulah yang mendidik, mengajari, dan juga menjaga anaknya ketika di sekolah gitu. Jadi jika memang guru melakukan kesalahan, itu kan sudah ada hukum yang mengatur di kode etik guru. Jadi orang tua tidak bisa untuk berbuat atau main hakim sendiri gitu, sampai menyakiti atau merendahkan guru. Lalu yang selanjutnya adalah masalah kesejahteraan. Kita tahu kalau gaji-gaji guru honorer swasta di Indonesia ini belum layak, bahkan jauh dari kata layak. Ada guru yang sampai 3 bulan tidak bergaji, sehingga mereka tidak mampu mencukupi kehidupan mereka, sehingga mereka harus mencari pekerjaan lain untuk bisa memenuhi atau mencukupi kehidupan mereka. Nah, hal inilah yang menjadi masalah dalam pendidikan Indonesia.
sehingga membuat standarisasi dari guru itu menjadi rendah. Banyak mahasiswa ataupun generasi muda yang tidak lagi minat menjadi guru gitu, karena mengingat gajinya yang sangat rendah. Mungkin solusinya dilakukan dengan pemerintah membuat standarisasi gaji guru PNS maupun honorer. Selain itu, sekolah juga tidak boleh melarang untuk menarik iuran bulanan bagi orang tua yang mampu, karena bantuan operasional sekolah itu tidak mampu untuk menggaji guru dengan layak. Selanjutnya masalah pada peserta didik. Ini masalah peserta didik, yakni minimnya minat literasi peserta didik. Minat baca peserta didik di Indonesia ini cukup rendah. Padahal dengan teknologi yang maju, seharusnya literasi minat membaca itu semakin tinggi, karena kan membaca atau literasi tidak hanya dilakukan pada media cetak ataupun buku, tapi dapat menggunakan teknologi. Apalagi hampir semua siswa sekarang itu telah memiliki handphone yang canggih, tapi mereka tidak mampu memanfaatkan hal itu dengan baik. Solusinya adalah dengan cara meningkatkan minat baca mereka dengan melalui beberapa gerakan-gerakan yang dapat dilakukan sekolah. Contohnya seperti gerakan literasi atau membaca yang mungkin dijadwalkan setiap pagi atau ya dibuatkan waktu minimal 1 bab 1 hari, lalu para siswa itu diperintahkan untuk menyimpulkan apa yang telah mereka baca. Dengan begitu nantinya akan membuat minat siswa dalam membaca itu akan tumbuh secara perlahan. Atau pernah juga dulu dilakukan gerakan GLS, yakni gerakan literasi sekolah, di mana siswa akan dibentuk kelompok-kelompok kecil, lalu diberi waktu sekian menit untuk membaca buku, lalu menyimpulkannya dan menyampaikannya kepada teman-teman kelompoknya yang diawasi oleh satu guru pembimbing di setiap kelompok. Selain itu, masalah siswa di Indonesia yakni pada kepercayaan diri. Banyak sekali siswa atau anak-anak di Indonesia yang tidak mau menerima bahwa dia itu berbeda dengan yang lainnya, karena faktor lingkungan ataupun keluarga yang selalu menuntut bahwa anak itu harus mampu menguasai semua bidang studi, semua anak itu harus mempunyai standar kepintaran yang sama, padahal kan setiap anak itu memiliki bakatnya masing-masing. Bahkan Albert Einstein dia pernah mengatakan bahwa jika menilai seekor ikan dengan bagaimana cara dia memanjat bahu, maka ikan tersebut akan merasa bodoh seumur hidupnya. Hal inilah yang perlu diperhatikan tentunya bagi orang tua dan juga lingkungan sekitar, yang nantinya akan mempengaruhi mental anak atau siswa sehingga menurunkan kepercayaan dirinya. Lalu masalah pada sarana dan juga prasarana. Sebuah sekolah akan jauh lebih mudah untuk melakukan proses pembelajaran jika sarana dan juga prasarananya terpenuhi. Tapi kan kita tahu bahwa di Indonesia banyak sekali sekolah-sekolah yang sarana dan prasarananya belum terpenuhi, masih kekurangan, apalagi di sekolah-sekolah yang terpencil yang sulit untuk digapai, dimana sarana dan prasarananya itu sangat minim atau memprihatinkan, seperti kelas yang bocor, meja dan kursi yang rusak atau tidak layak pakai, sehingga hal-hal itu malah mampu untuk membahayakan siswa-siswanya gitu. Dengan sarana dan prasarana yang minim dan belum terpenuhi, maka proses belajar mengajar tidak dapat berjalan secara efektif, dan hal ini membuat bakat yang dimiliki oleh siswa tidak dapat dikembangkan dengan baik. Solusinya adalah mungkin solusinya dengan pihak sekolah melakukan atau membuat surat permohonan kepada pemerintah tentang pemenuhan sarana prasarana pendidikan agar dapat diberikan sarana prasarana yang layak dengan bantuan dari pemerintah. Selain itu, guru juga harus lebih sabar, kreatif, dan pandai dalam mencari alternatif lain untuk melakukan pembelajaran dengan
mempertimbangkan dan mengubah metode belajar dengan di luar ruangan. Lalu mengenai masalah kurikulum di Indonesia yang sering sekali berubah. Kurikulum dimaknai sebagai rencana pelajaran. Kurikulum dianggap sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum dibuat untuk menjadi pedoman. Nah, tujuan yang akan dicapai mempunyai tantangan-tantangan yang selalu berubah di setiap zamannya. Lalu bagaimana kita bisa melalui berbagai tantangan di setiap zaman yang terus mengalami perubahan dengan menggunakan pegangan yang di zaman lampau. Maka dari itu perlulah adanya perubahan kurikulum untuk menghadapi zaman di masa depan sesuai dengan perubahan zaman tentunya. Oleh karena itu kurikulum mengalami perubahan. Perubahan kurikulum ini adalah penyesuaian tantangan zaman yang selalu berubah, dan perubahan kurikulum itu tidak akan berdampak apa-apa jika pengajar atau pendidik ataupun guru selalu atau masih menggunakan metode atau pendekatan yang lama, sehingga yang diperhatikan sebenarnya bukan hanya kurikulum, tapi juga kualitas dari gurunya. Sama halnya seperti bendungan air, bukan hanya airnya yang terus diisi sehingga tidak memperhatikan kekuatan dari si bendungan tersebut gitu. Jadi untuk apa mata pelajaran yang terus ditambah tapi kualitas gurunya yang tidak diperbaiki? Lalu masalah-masalah lain yang terkait yang mempengaruhi kualitas pendidikan Indonesia, masalah pembiayaan pendidikan yang mahal, dan juga masalah dana APBN yang sebenarnya 20% untuk pendidikan itu sebenarnya sudah besar, hanya saja tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara efektif. Mungkin solusinya bisa dilaksanakan pengawasan ya. Pengawasan sebenarnya dana itu memang benar-benar disalurkan untuk pendidikan atau telah diambil atau dipakai oleh tangan-tangan atau oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak tersalurkan dengan baik. Lalu masalah penyaluran beasiswa untuk siswa-siswa yang tidak mampu, yang kurang tepat sasaran karena asal disalurkan tanpa melalui tes, survei, dan sebagainya, sehingga bantuan tersebut jatuh kepada anak yang seharusnya tidak layak untuk dapat tersebut, atau sebenarnya dia mampu untuk pendidikan tanpa bantuan tersebut. Lalu yang kedua, yang pertama, mengapa pendiri negara merumuskan dan juga memilih Pancasila sebagai falsafah negara? Pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang bertujuan untuk merumuskan dasar negara, di mana setiap anggota sidang diberi kebebasan untuk mengemukakan gagasannya terkait dasar negara. Nah, di sini pendiri negara atau disebut dengan the founding father yang terdiri atas Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno hadir dengan membawa gagasan mereka masing-masing. Setelah melalui proses berpikir dan juga musyawarah, maka terciptalah 5 dasar negara kita yang dikenal dengan Pancasila. Pancasila selain dijadikan sebagai dasar negara juga dianggap sebagai falsafah negara. Falsafah sendiri berarti pandangan hidup, yakni mengapa Pancasila yang dipilih sebagai falsafah bangsa? Karena Pancasila merupakan hasil dari perenungan yang serius, sistematis, dan juga mendalam terkait praktik kehidupan bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung berbagai nilai yang berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Dan Pancasila dipilih sebagai falsafah karena dianggap mampu menjadi pedoman dan juga pegangan dalam segala penyelenggaraan dan pembangunan bangsa agar negara dapat berdiri dengan kokoh dan mengetahui arah tujuannya. Selain itu, Pancasila juga dijadikan sebagai patokan dalam bersikap, berpikir, dan juga melakukan berbagai tindakan bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai sumber pikiran dari berbagai peraturan dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Lalu yang kedua, mengenai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan korelasinya dengan pendidikan nasional.
Setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai luhurnya masing-masing. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai bahwa negara didirikan oleh manusia sebagai perwujudan dan niat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan penerapan dan penyelenggaraan negara sebaiknya dijiwai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, dalam sila pertama ini juga terkandung nilai untuk bertakwa dan mempercayai Tuhan sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya, serta nilai-nilai untuk selalu toleransi beragama. Lalu yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalamnya terkandung nilai bahwa negara harus menjaga harkat dan juga martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Setiap warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia itu memiliki derajat yang sama. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kesatuan, persatuan, dan juga nilai-nilai untuk selalu mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Lalu sila yang keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalamnya terkandung nilai-nilai demokrasi yang harus dijalankan pada saat kita mengambil keputusan bersama. Dan setiap warga negara itu tidak mampu atau tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya terdapat nilai-nilai keadilan di mana setiap warga negara untuk bersikap adil dan memahami hak dan kewajiban orang lain. Nah, lalu korelasinya dengan pendidikan nasional adalah pendidikan itu diartikan sebagai sebuah pembelajaran yang berupaya untuk pengembangan potensi diri dan karakter bagi peserta didik. Nah, disinilah nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila itu mencerminkan bagaimana seharusnya pendidikan itu harus dihayati dan diamalkan berdasarkan sila-sila pada Pancasila, karena Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Lalu pendidikan nasional itu berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila harus ditanamkan kepada siswa melalui pengajaran, melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan jenjang pendidikan. Sistem pendidikan nasional di Indonesia harus dijiwai, didasari dan dilandasi dengan identitas Pancasila, karena sebagai pandangan hidup bangsa yang menjiwai kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan. Sebenarnya pendidik Pancasila itu mampu diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas pada setiap mata pembelajaran, karena pada hakikatnya Pancasila bisa dimasukkan ke dalam mata pelajaran apapun. Nilai karakter yang terdapat pada sila-sila Pancasila dapat dengan mudah diterapkan pada kompetensi dasar yang akan diperoleh dalam setiap pembelajaran. Nilai karakter itu juga bisa diperoleh dari luar masyarakat, yang mana dapat dianalisis dengan perspektif Pancasila. Dengan cara tersebut, maka siswa ataupun mahasiswa dapat terus mengikuti zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai pada Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa moral generasi muda saat ini sudah banyak yang rusak karena terpengaruh oleh dampak negatif dari globalisasi, lalu dampak dari canggihnya teknologi, narkoba, teman pergaulan, minuman keras, dan sebagainya. Kita tahu bahwa negara tidak akan bisa maju dengan moral generasi muda yang rusak seperti itu. Maka perlulah diterapkan nilai-nilai Pancasila ini pada lingkungan sekolah, pada pelajaran. Nah, di sini salah satu bentuk pengimplementasiannya adalah dilaksanakannya pada momentum-momentum yang tepat, seperti peringatan Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari-hari besar nasional lainnya. Selain itu juga diberikan dorongan untuk selalu belajar sungguh-sungguh, meraih prestasi yang gemilang untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Lalu dampak negatif yang ditimbulkan jika pendidikan tidak diwarnai dan tidak dipengaruhi oleh Pancasila. Tentunya pendidikan
Tentunya dampak yang akan dialami oleh bangsa Indonesia adalah kita berpotensi untuk kehilangan generasi mudanya yang selama ini disiapkan begitu lama untuk mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu dengan mudahnya generasi muda kita akan tersesat ke ideologi lain yang justru dapat merusak kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Selain itu, Indonesia akan mengalami krisis moral karena Pancasila berguna sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana di dalam Pancasila mencakup tujuan dan dasar dari berdirinya negara. Lalu yang ketiga adalah merosotnya karakter bangsa. Mungkin saja terjadi berbagai tindakan anarkisme, lalu hilangnya nilai-nilai luhur Pancasila yang selama ini melekat pada bangsa Indonesia, seperti gotong royong, toleransi beragama, dan juga musyawarah. Lalu yang ketiga mengenai learning society. Yang pertama, apa sih konsep sebenarnya dari learning society? Learning society menunjuk pada kenyataan di mana warga masyarakat secara aktif menggali pengalaman belajar di setiap sela dan segi kehidupannya. Learning society merupakan sebuah wacana alternatif dalam dunia pendidikan yang menitik beratkan pada bagaimana pendidikan itu dapat diperoleh di mana saja dan kapan saja tanpa terikat oleh waktu dan juga ruang. Selain itu, setiap kegiatan dan juga aktivitas yang dilakukan itu dianggap sebagai proses belajar, karena sekolah itu ada di mana-mana, tidak hanya terpusat pada sekolah yang formal. Jadi masyarakat belajar atau learning society di sini adalah masyarakat yang selalu belajar, sehingga timbullah kesadaran yang tinggi akan pentingnya belajar tanpa harus digerakkan oleh lembaga manapun. Yang kedua, mengapa masyarakat harus selalu belajar? Karena adanya tantangan zaman. Zaman terus mengalami perubahan, terutama pada bidang teknologi. Jadi masyarakat dituntut untuk selalu belajar agar mampu mengimbangi kemajuan-kemajuan zaman yang terus mengalami perubahan. Selain itu, dengan perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan berbagai pekerjaan itu berubah. Ada pekerjaan yang mungkin akan hilang atau tidak diperlukan lagi dengan berkembangannya zaman, dan ada juga pekerjaan yang baru-baru akan muncul dan baru dibutuhkan, sehingga jika masyarakat terus belajar, maka masyarakat akan terus mampu untuk menyesuaikan zaman, terutama dalam mencari pekerjaan tentunya untuk memenuhi perekonomian. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas diri. Lalu yang ketiga, strategi efektif untuk mempraktekkan dan membudayakan mengenai learning society ini, terutama di keluarga, merupakan unit terkecil dari masyarakat, yang mana keluarga mempengaruhi perkembangan generasi selanjutnya di masa yang akan datang. Maka usaha yang dilakukan untuk mewujudkan learning society ini adalah mencoba membiasakan keluarga agar menjadi keluarga yang gemar belajar. Tentunya ini tidak mudah, membutuhkan keberanian dan terus berpikir kritis dan juga inovatif untuk menciptakan keluarga belajar. Sering kita jumpai bahwa di setiap rumah atau di ruang tamu setiap rumah pasti selalu ada televisi, tapi jarang sekali setiap rumah atau setiap ruang tamu itu ada tumpukan-tumpukan buku. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya minat belajar atau learning society di masyarakat ini masih sangat rendah. Hal inilah yang perlu ditingkatkan. Mungkin bisa dilakukan dengan membuat pondok-pondok literasi, lalu melengkapi bahan-bahan bacaan, sehingga hal itu bisa menarik minat masyarakat untuk terus belajar gitu. Mungkin diadakan berbagai kegiatan, salah satunya di masjid dan sebagainya, yang bisa menambah pengetahuan dan bisa menjadi tempat untuk masyarakat belajar secara bersama-sama. Lalu bagaimana sih konsep ideal dari pendidikan multikultural, manfaatnya dan apa dampak negatifnya bila pendidikan itu tidak dipahami atau tidak diimplementasikan di pendidikan Indonesia. Pendidikan multikultural diartikan sebagai pendidikan yang menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural adalah sebuah tawaran pendidikan yang mengusung ideologi memahami, menghormati, dan juga menghargai harkat dan juga martabat manusia dimanapun dia berada. Jadi proses pengembangan manusia tanpa mengenal sekat-sekat dalam interaksi manusia. Pendidikan yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan, etnis, dan agama.
Tujuannya adalah untuk menanamkan sifat simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan juga budaya yang berbeda. Kita tahu bahwa kita tinggal di negara yang memiliki beragam suku, budaya, ras, dan juga agama. Indonesia memiliki beragam sekali budaya. Dan oleh karena itu, pendidikan multikultural ini sangat-sangat diperlukan di Indonesia agar terciptanya sebuah kesatuan dan juga persatuan. Lalu dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa menjadi satu. Lalu bagaimana pendidikan multikultural jika tidak diterapkan di Indonesia? Maka akan terjadi perpecahan di mana-mana, karena sudah hilangnya sikap menghormati dan juga menghargai, hilangnya sikap toleransi antar umat beragama, apalagi kita hidup di tengah-tengah budaya yang sangat banyak sekali di Indonesia. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.